Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, perkenankan saya di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan proses peracikan pupuk yang dimana kita pergunakan untuk budidaya cabai keriting, yang dimana pupuk tersebut adalah pupuk semi organik yang memadukan antara pupuk non organik dengan yang organik, semacam itu. Tujuan dari pembuatan pupuk sendiri yaitu satu, pembuatan pupuk ini tujuannya adalah untuk mengirit biaya, yang dimana harga pupuk non organik itu semakin mahal, apalagi kondisi seperti saat ini ada perang. Nah, itu kondisinya pupuk semakin mahal. Yang kedua, tujuan pembuatan pupuk semacam ini ketika selain mengurangi biaya kita akan juga memperbaiki kondisi lahan budidaya, yang dimana dengan penggunaan pupuk organik ini harapannya nantinya kedepannya lahan budidaya kita semakin membaik, khususnya untuk biologi tanah serta kimiawi tanah, kan kawan, semacam itu. Karena kita ketahui pupuk organik ini efeknya itu tidak jangka pendek melainkan jangka panjang, yang dimana dengan penggunaan pupuk semi organik ini yang dimana ada itu bagian pupuk organiknya ini kita proyeksikan untuk memperkaya mikroorganisme yang ada di lahan, kawan-kawan, yang dimana mikroorganisme tersebut nantinya akan membantu dan memaksimalkan proses dalam penyediaan unsur hara bagi tanaman, semacam itu. Dan yang terakhir yaitu dengan penggunaan pupuk secara semi organik ini, kan kawan, dengan penggunaan pupuk secara semi organik ini dengan memadukan pupuk organik dan pupuk non organik, itu nantinya akan lebih mikroorganisme atau biologi tanah yang berada di tanah atau media tanam itu lebih aman, kan kawan, tidak kaget dengan pemberian pupuk secara non organik semacam ini, kan karena ini pupuk non organik ini kelemahannya, kan kawan, ketika kita pergunakan secara terus menerus tanpa ada perbaikan, tanpa ada juga treatment tertentu, kan kawan, itu menjadikan hasil dari media tanamnya itu tidak bisa bekerja secara maksimal, sehingga kita ketergantungan dengan pupuk non organik semacam ini. Untuk menghilang ketergantungan tersebut, makanya kita perlu namanya treatment terlebih dahulu agar kondisi lahan kawan-kawan itu jauh lebih istilahnya lebih mikroorganismenya lebih beradaptasi, karena sejatinya kalau budidaya di lahan itu tanpa adanya mikroorganisme itu menjadikan ketergantungan pupuk semacam ini, sehingga dengan ditreatment semacam ini mikroorganismenya lebih adaptif, lebih lebih istilahnya lebih bisa mengikuti kan mengikuti dengan kondisi lingkungan yang dimana masih membutuhkan pupuk non organik. Karena pupuk non organik ini karena lahan budidaya kami itu latar belakangnya yaitu sudah rusak, kan kawan, diakibatkan penggunaan pupuk non organik secara terus menerus pada petani sebelumnya, bukan kami, petani sebelumnya itu menggunakan pupuk non organik secara terus menerus tanpa dibarengi pupuk organik, menjadikan lahan budidaya itu ketergantungan pupuk non organik, sehingga langkah yang perlu kita lakukan yaitu pertanian secara semi organik semacam ini, kan kawan. Tidak masalah, yang terpenting kita lahan budidaya kita treatment terus secara terus menerus, sehingga nantinya harapannya adalah ketergantungan akan pupuk non organik itu akan jauh lebih berkurang, kan kawan, semacam itu. Karena karena nanti hasilnya bisa dilihat dari budidaya tanaman yang kan budidayakan,
itu menandakan gambaran media tanam kawan-kawan. Semisal tanamannya itu menghasilkan bentuk fisik yang cukup bagus, hasil yang maksimal, itu menandakan lahan budidaya kawan-kawan itu maksimal, bagus kawan-kawan, sesuai ya dengan budidaya tanaman, sehingga kedepannya penggunaan pupuk non organik bisa dikurangi. Akan tetapi kalau semisal penggunaannya masih ibaratnya biasa saja, akan tetapi hasilnya ya juga biasa, tidak maksimal, berarti masih membutuhkan, sehingga yang perlu ditambah adalah pupuk organiknya semacam itu. Jadi kita melihat kondisi gambaran media tanam kita itu dengan menggunakan tanaman yang kita budidayakan dan hasil yang kita peroleh semacam itu. Tapi kali ini kita membudidayakan dengan menggunakan pupuk organik dan non organik. Pupuk organiknya ini terdiri dari kotoran hewan ya, istilahnya pupuk organik cair ya, yang dimana kita menggunakan kotoran hewan, juga menggunakan hijau-hijauan dan lain sebagainya lah. POC, cara pembuatan POC sudah ada pada video sebelumnya, yang di mana pupuk organik ini pada dasarnya kita menggunakan bahan-bahan yang murah, gratis, serta yang jelas adalah ngirit biaya, dan yang di sisi lain yang dibutuhkan adalah bisa memperbaiki lahan semacam itu. Dan ini pupuk non organiknya kita tidak menggunakan NPK 1616 karena harganya cukup mahal, per kilonya bisa 20.000, tetapi kita menggunakan NPK tablet dan ditambah Ponska. Mengapa kami tambah Ponska? Pada video sebelumnya tidak kita tambah karena saat ini tanaman budidaya kita sudah pada mulai berkembang, memasuki masa generatif, perlu adanya tambahan yaitu Ponska ya kan kawan. Dan ini pupuk NPK nya ya kan NPK tablet ini itu kita pergunakan jumlahnya diperkecil ya, bukan beda dengan yang menggunakan NPK ketika kondisinya belum menggunakan Ponska ya, diperkecil. Ini kami tabletnya ini berada di angka kurang lebih 200 tablet nantinya, plus Ponska plus POC kan kawan. Ini dipergunakan 200 tablet itu dipergunakan nantinya untuk kurang lebih tanaman 300 ya kan kawan, semacam itu ya. Itu diberikan kurang lebih 1 minggu sekali semacam itu kan kawan. Nah tapi tidak menutup kemungkinan ini misal kawan-kawan ingin memperkecilnya tidak masalah kan kawan, jauh lebih bagus ya, jauh lebih bagus. Kita tidak ketergantungan dengan pupuk non organik semacam itu. Nah kami memilih NPK tablet sendiri karena biayanya cukup murah ya kan kawan, semacam itu. Nah lalu cara meraciknya ya, untuk di masa generatif ini untuk 300 tanaman yaitu 200 tablet pupuk NPK pertumbuhan, karena kita belinya pertama kali NPK pertumbuhan masih ada, daripada kita beli lagi kita menggunakan itu, hanya perlu kita tambah dengan menggunakan ini Ponska ya kan. Nah Ponskanya ditambah jumlahnya berapa? Jumlahnya sesuai dengan kemampuan lahan kawan-kawan ya. Semisal lahan kan masih membutuhkan Ponska dalam jumlah yang banyak ya sesuaikan saja ya. Tapi kalau kami kurang lebih ini Ponskanya untuk 200 mohon maaf, untuk 300 tanaman ya, itu kita pergunakan 5 genggam Ponska ya kan kawan, semacam itu. Dan ini kedepannya kan kawan, ini yang kita perkecil adalah NPK tabletnya, karena biaya NPK tablet ini cukup mahal ya, 10.000 ya, meskipun lebih murah dari NPK 1616, tapi kita berinisiatif untuk menekan biaya yaitu dengan menggunakan Ponska ya. Jadi ini kita berikan pupuk Ponskanya 3 saja ya kan, 3 ataupun paling maksimal 5 lah ya untuk awal-awal ini, tapi kita menggunakan 3 untuk treatment awal. Baru ketika sudah tercampur semacam ini kan itu kita tambahi dengan cairan ya, kita tambahi air biar kondisinya cair. Nah ini perlu dicairkan terlebih dahulu karena nantinya kami membudidayakan di musim kemarau, ini efektivitasnya itu jauh lebih bagus dalam kondisi cair, karena
Yang saya ketahui tanaman itu menyerapnya dalam kondisi cair, sehingga kita cairkan terlebih dahulu dan pencairannya dengan menggunakan pupuk organik cair ya kan kawan ya, pupuk organik cair. Nah ini kita menggunakan bantuan gayung. Nah ini kita menggunakan pupuk organik cair full ya kan kawan. Ini pupuk organik cairnya yang kita pergunakan adalah pupuk organik cair murni tanpa ada campuran air ya kan kawan, untuk mencairkan pupuk-pupuk non organiknya semacam itu. Nah ini jangan lupa pupuk organiknya disaring terlebih dahulu ya sebelum digunakan. Nah ini kita tuangkan ke dalam pupuk non organiknya, yaitu ya dengan penggunaan semacam ini. Harapannya ngapa kok kita menggunakan pupuk organik cair? Sebenarnya dengan penggunaan pupuk organik cair semacam ini, itu harapannya adalah mikroorganisme yang ada di pupuk organik cair ini bisa survive dengan kondisi dari pupuk non organiknya ya kan kawan. Dan di sisi lain juga agar ibaratnya itu rasa dari pupuk kimianya itu ada campuran organiknya ya kan kawan, sehingga nantinya mikroorganisme itu nanti yang berada di lahan yang kita berikan atau kita semprotkan di lahan itu bisa survive ya dengan kondisi lingkungan yang berada di lahan tersebut. Jadinya tidak, yaitu tujuannya di treatment kayak gini agar tidak kaget lah ya kan, tidak kaget untuk nantinya kita berikan ke lahan, mikroorganismenya tidak kaget ataupun tidak mati lah kan semacam itu. Karena di sini selain mengandung bahan-bahan organik yang sesuai dengan untuk mikroorganismenya, di sini juga ada cairan gula ya, yang dimana itu juga cukup bagus untuk memperbanyak perkembangbiakan mikroorganisme. Nah ini kita aduk-aduk sebentar ya, dan ini kita biarkan hingga kondisinya cair kan kawan ya. Nanti semalam ataupun 2 malam itu nanti biasanya kondisinya sudah cair, yang bentuknya tablet ini akan pecah atau remah ya, menjadi kondisi cair. Nah cairan tersebutlah yang dipergunakan nantinya untuk campuran dalam proses aplikasi pupuk untuk tanaman budidaya kita kan semacam itu ya. Nah ini kita biarkan, nanti lama-kelamaan akan berubah, warnanya akan berubah ke hijau-hijauan coklat ya, karena ada merahnya juga ya, semacam itu. Dan yang jelas ini nantinya pada waktu aplikasi kan kawan, jangan lupa ini perlu dicairkan terlebih dahulu dengan air. Nah airnya monggo mau berapa, yang jelas ini satu botol kayak gini 200 tablet pupuk NPK tablet plus Ponska kurang lebih 3 hingga 5 genggam plus POC ini diaplikasikan dengan jumlah segini itu untuk kurang lebih 300 tanaman kan kawan, semacam itu. Semisal aplikasinya kawan-kawan ya, karena ini bentuknya cair untuk 300 tanaman satu kayak gini. Nah semisal kawan-kawan ingin menambahkan pupuk organik cair ini pada campuran aplikasi, tidak masalah kan kawan ya. Ya meskipun di sini sudah ada, tapi kalau ditambah pupuk organik cair jauh lebih bagus ya. Jadi ini yang sudah tercampur dengan kimia dengan yang tidak tercampur, nantinya mikroorganismenya ini bisa hidup. Dan ini semisal ada yang masih hidup alhamdulillah, tidak ada, kalau tidak ada ya paling tidak ini pupuk kimianya itu tidak langsung mematikan mikroorganismenya tersebut, karena ini sudah ditreatment terlebih dahulu kan kawan, semacam itu.
Dan yang jelas nantinya kalau kawan-kawan bisa amati bagaimana kalau yang memiliki mikroskop itu bisa amati apakah hidup atau tidak. Biasanya mikroorganisme itu kalau konsentrasi kimianya itu tidak mengganggu, biasanya masih bisa tetap hidup kan kawan ya. Oke kan kawan, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai cara peracikan pupuk untuk kondisi generatif. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saran kami ambil pembelajaran sisi positif dan manfaatnya kan kawan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.